Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Dwi Maulana. Di sini saya akan menjadi tutor kalian di instalasi penerangan rumah sederhana. Oke, pada materi kali ini kita akan sama-sama belajar pembagian grup atau PHB pada instalasi rumah. Apa sih PHB itu, teman-teman? PHB kepanjangan dari panel hubung bagi, yaitu merupakan tempat percabangan dari sirkuit yang ada pada sebuah instalasi listrik yang dilengkapi dengan proteksi arus dan indikator lampu serta indikator pengukuran. Namun, PHB pada rumah tidak memerlukan indikator lampu dan indikator pengukuran. Berbeda dengan gedung-gedung besar dan industri yang memerlukan pembagian grup atau PHB yang sangat kompleks. Alasan pembagian grup atau PHB pada rumah yaitu menjaga agar seluruh bangunan tidak padam ketika terjadi gangguan saat short circuit. Contohnya seperti ini, teman-teman. Pemisalan ada rumah 2 tingkat, lantai 1 dan lantai 2. Lalu kita akan coba membagi 2 grup. Kita ambil contoh ya, teman-teman. MCB yang di sebelah kiri itu grup 1 untuk lantai 1. Sedangkan yang di sebelah kanan grup 2 untuk di lantai 2. Jadi misalkan ada short circuit di lantai 1 dan mengakibatkan MCB yang sebelah kiri atau grup 1 itu turun atau trip, maka MCB yang sebelah kanan atau grup 2 itu tidak turun. Sehingga masih ada penerangan dan stop kontaknya masih berfungsi di rumah itu. Selain itu juga, teman-teman, untuk memudahkan lokalisir gangguan. Jadi ketika MCB yang kiri atau grup 1 itu turun, maka kita sudah tahu gangguannya di sekitaran lantai 1. Ini mempermudah lokalisir saat terjadi gangguan. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya pembagian ampere untuk masing-masing grup MCB. Namun, di sini banyak sekali orang-orang memperdebatkan masing-masing ampere grup MCB. Maka dari itu, saya menjabarkan 3 opsi pembagian ampere MCB sesuai kebutuhannya seperti apa. Yang pertama itu untuk proteksi berlebih. Jadi di sini menggunakan prinsip penjumlahan MCB cabang tidak boleh melebihi MCB utama. Kita ambil contoh MCB utama 10 ampere. Jadi MCB cabangnya pada grup 1 itu 6 ampere, sedangkan pada grup 2 itu 4 ampere. Ataupun sebaliknya, yang dimana ketika dijumlahkan itu intinya 10 ampere sesuai dengan MCB utama. Namun kelemahan opsi ini adalah kita tidak bisa mengoptimalkan MCB utama yang sesuai kontrak dari PLN yang kita beli. Bisa lihat di gambar, teman-teman, kita mempunyai MCB 10 ampere dari PLN, tapi kita hanya bisa menggunakan 6 ampere di lantai 1 dan 4 ampere di lantai 2. Jadi apabila kita mempunyai acara di lantai 1 yang harus memerlukan beban lebih, maka kita hanya bisa menggunakan 6 ampere saja sesuai dengan MCB cabang di grup 1 lantai 1. Dan kita tidak bisa mengoptimalkan sampai 10 ampere. Di situ kelemahannya, teman-teman. Selanjutnya di opsi kedua. Di opsi ini kita samaratakan masing-masing ampere MCB cabang, namun tidak lebih besar dari MCB utama. Di opsi pertama, MCB grup 1 itu 6 ampere dan MCB grup 2 itu 4 ampere. Namun di opsi ini kita jadikan 6 ampere semua. Keuntungannya di MCB grup 2 atau di lantai 2 kita bisa menikmati ampere lebih besar dibandingkan opsi pertama. Namun apabila di suatu saat penggunaan sama besar di masing-masing grup, contoh grup 1 6 ampere dan grup 2 6 ampere juga, jadi total 12 ampere, maka MCB utama akan trip. Apabila menggunakan opsi ini, kita harus pandai-pandai mengira penggunaan daya supaya tidak terjadi trip di MCB utama. Dan juga opsi ini masih sama seperti opsi pertama, yaitu tidak bisa mengoptimalkan 10 ampere MCB utama dari PLN. Kemudian opsi yang ketiga, di opsi ini kita mengoptimalkan MCB utama. Maksudnya adalah MCB cabang disamaratakan dengan MCB utama. Contohnya seperti ini, teman-teman. MCB utama 10 ampere. Begitupun MCB cabang grup 1 10 ampere dan MCB cabang grup 2 10 ampere juga. Keuntungan opsi ini adalah kita bisa mengoptimalkan MCB utama dari PLN di masing-masing MCB cabang karena ampernya sama. Jadi kita bisa merasakan 10 ampere di lantai 1 dan 10 ampere di lantai 2.
Namun, di opsi ini kita harus pandai-pandai mengira daya penggunaan agar tidak terjadi trip di MCB utama. Seperti itu teman-teman. Jadi kita balik lagi ke semua opsi itu, yaitu sesuai kebutuhannya seperti apa teman-teman. Ya, untuk praktek kali ini kita menggunakan opsi yang kedua, yaitu mensamaratakan masing-masing MCB cabang, namun tidak lebih besar dari MCB utama. Dan untuk gambar situasi kali ini, kita menggunakan gambar situasi yang kemarin, yang sama dengan materi instalasi penaran listrik sederhana dalam satu rumah. Dan kita hanya membagi dua grup, agar supaya mudah dipahami. Ya, di grup pertama mencakup area teras, area ruang keluarga, dan area kamar mandi. Di grup kedua, kita mencakup area kamar tidur dan area dapur. Kemudian, rekapitulasinya juga sama dengan materi yang kemarin, di materi instalasi penaran listrik sederhana dalam satu rumah. Di grup pertama, ada teras yang akan kita pasang lampu LED 5 watt, kemudian ruang keluarga kita pasang lampu tornado 15 watt, dan yang terakhir, kamar mandi yang akan kita pasang lampu pijar 25 watt. Selanjutnya di grup kedua. Di grup kedua ini ada kamar tidur yang harus dipasang lampu LED 5 watt dan dapur yang harus dipasang lampu LED 5 watt juga. Ya, kita juga memerlukan yang namanya box MCB teman-teman, atau biasa orang-orang kenal dengan nama rumah MCB. Box MCB atau rumah MCB berguna untuk menempatkan MCB agar instalasi listrik dapat bekerja lebih aman dan rapi. Setelah kita sudah mengetahui semuanya, seperti biasa, sebelum praktik, teman-teman harus mengikuti peraturan keselamatan kerja sebagai berikut. Pertama, menggunakan wear pack sebelum teman-teman melakukan instalasi. Kedua, menjaga alat dan bahan yang mudah pecah. Ketiga, hati-hati dengan sumber tegangan. Keempat, menggunakan alat sesuai fungsinya. Dan yang terakhir, kelima, jangan bersenda gurau saat penginstalasian. Untuk materi kali ini, kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.